Kaget aku. Anak metal Anak kejut, Bang. Medan. Selamat datang di Capcay Bang Bais. Aku Gucai. Jadi podcast aku ini namanya Capcay. Jadi di Capcay ini aku bilangnya cakap-cakap skena bareng Gucai. Iya. Jadi ibaratnya tuh abang ini kan kalau kita apa istilahnya ya? Nggak bisa lah kita bilang itu semua orang tahu abang di Medan ini. Iya. Setuju bang kan? Setuju. Jadi aku mau perkenalkan Bang Bais ini adalah vokalis baru dari power metal. Betul kan bang? Benar, benar. Jadi bang, abang di power metal tuh sekarang statusnya bukan edisional tapi kan? Sudah vokalis utama. Udah vokalis utama. Iya. Jadi berarti abang di power metal itu baru berapa lama tuh bang? Semenjak COVID. 2020 berarti? Iya, 2020. Bang, coba abang ceritain bang. 2021 kayaknya, lupa. Abang kayak mana prosesnya abang itu yang dari Medan nih? Abang orang Amaliun ya? Iya, Komat ya? tinggalnya di Amalio. Dia melit ya. Jadi kan ibaratnya kami ini kan banyak yang nggak tahu nih ternyata ada nih orang Amaliun yang jadi vokalis band legenda di Indonesia bang, power metal. Nah, jadi kami tuh mau tahu nih bang, kayak mana ceritanya abang yang dari Amaliun sampai ke Surabaya. Nah, memang sih perjalanannya ini nggak diduga dan awalnya sih saya nggak percaya bisa terjadi gitu. Dulu saya sih sebenarnya sudah berteman lama di medsos sangat dengan player-playernya power metal, Ipung, Mas Eko gitu kan. Saya juga sering chattingan juga tuh. Kadang saya live, Ipung itu kadang sering Join nonton, di live abang itu. nonton juga, lihat kan live streaming. Jadi pernah saya minta kontak WA-nya dari messenger, dikasih, saya cerita-cerita gimana tentang Surabaya waktu lockdown awal itu kan. Sama kayak di mana-mana sama gitu. Entah kenapa suatu waktu itu pas hari Jumat gitu, saya bangun tidur Di DM orang itu? di WA, WA sama gitaris kan, Ipungnya langsung. Pas mau makan siang, saya lihat loh, Ipung ada WA, apa ya gitu kan. Saya baca gitu, dia bahasanya Mas Bais salahnya tidak tinggal di Jawa. Kita ada perubahan di sektor vokal. Kaget saya gitu. Iya om, saya memang nggak tinggal di Jawa, saya di Medan gitu. Loh, Om Arul kenapa? Saya bilang gitu, saya tanya gitu kan. Om Arul ada proyekan gitu. Terus ini power metal lagi cari vokal. Iya, kalau Mas Baisnya bersedia. Saya bilang kalau saya sih bersedia saja, cuma kan saya jauh. Saya bilang gitu. Sebenarnya deg-degan juga sih jawabnya kan gitu kan. Tapi ya udahlah, ini kesempatan juga bagi saya kan. Saya bilang gitu. Saya jauh apa mungkin bisa. Kalau masalah itu nanti diurus sama manajemen. Oh. Nah, tinggal Mas Baisnya bersedia apa tidak biar saya follow gitu, ke manajemen. Oke Om, saya bilang kan. Saya oke. Ya udah, saya tunggu kabar baiknya gitu. Itu sekitar siang jam-jam setengah satu itu. Setengah satu. Iya. Itu abangan bang. Ini sepengetahuan abang atau abang pernah tanya nih sama mereka? Cuman abang aja yang menjadi kandidat untuk jadi vokalis power metal atau ada audisinya? Sebenarnya audisi mereka sih tidak ada, tapi mereka ada beberapa kandidat, mungkin sekitar 10 atau 11. Di laga-laga terus. Mereka cuma melihat review-reviewnya aja dari sosmed, dari YouTube, termasuk Candil. Oh, Candil tuh sempat di ibarnya, ini Candil oke juga nih masuk di power metal gitu. Iya, Orang tuh sempat berpikiran seperti itu gitu. Iya gitu, tapi saya ini nemunya nggak sengaja. Jadi ngelihat dari YouTube gara-gara cover band saya main sama band saya di Medan, 99 gitu kan, di challenge bawain lagu Sis Gone, nah gitu. Dari challenge itu dia ngelihat loh ini ada vokalis gitu, ya
dia dengar, ya kan, dia cek, ternyata sesuai dengan ekspektasi dia gitu. Begitulah mungkin ya. Setelah itu dia lihat ini rupanya udah berteman lama, dicek, oh si Bais ini rupanya yang kemarin pernah WA mungkin gitu, dan itulah dia WA saya gitu kan. Dari situ, dari video yang ibaratnya yang kalau saya bilang kemarin itu ya viral-viral gitulah kan gitu. Jadi dari video itu dia coba hubungin saya gitu. Ya kalau saya sih sebenarnya nggak nyangka juga video itu jadi viral, jadi acuan juga gitu. Jadi modal abang untuk ibaratnya jembatan menuju mereka gitu iya, kan. Nggak gitu. kepikiran sampai situ malah nggak kepikiran gitu. Abang tapi sebelumnya udah sempat bawa lagu power metal lah, arti kayak untuk cover aja atau dengar sekedar dengar tuh udah sempat kayak gitu. Nah, kalau lagu-lagu power metal itu dulu sebenarnya sebelum saya cover masa-masa apa ya, masih muda ya, sering festival bawain power metal itu. Kalau festival masa-masa dulu kan power metal tuh kayak lagu wajib lagu gitu. Wajib ya. Jadi gitu. Ibaratnya peserta itu dikasih lagu ini nih, kalau kalian mau ikut di kompetisi kami ini ada lagu wajibnya, dan salah satunya lagu power metal. Yang mana tuh bang? Yang Timur Tragedi? Timur Tragedi juga pernah, Angkara, Satu Jiwa, Cita yang Tersita, Bayangan Dirimu, Di Duniaku. Berarti semua lagu, nggak semua lagu, lebih kayak hampir semua hitnya itu abang hafal di luar kepala gitu ya? Karena udah sering dengar, sering di cover saat itu. Jadi begitu saat ini udah punya modalnya gitu, udah ada. Dulunya memang udah melekat lagu itu. Udah, mungkin setiap waktu masa-masa SMA itu yang diputar tuh lagunya power metal setiap hari. Sampai masa-masa sempat juga kuliah dulu kan. Jadi yang didengar itu doang gitu. Band-band lain suka juga sih, band-band Indo ataupun luar negeri suka gitu. Tapi yang paling melekat itu di telinga itu ya band itu gitu. Berarti abang kalau di Medan ini murni mainnya tuh di Top 40 lah ya, sampai ditemuin mereka gitu ya? Iya, ketemunya sama mereka itu dari Top 40 gitu. Iya, tapi karena kita di Top 40 bawain juga lagu power metal. Iya. Aku gini bang, aku cukup banyak kawan-kawan yang main Top 40 sebenarnya kan. Kurasa pun kita pernah satu studio juga di Amaliun, Tun Indra. Ya aku yakin sih ya, karena kan personil abang ini, siapa nama yang kemarin negur aku pak? Bang apa namanya? Aku bilang aku satu studio sama dia, bang. Di Amaliun bilang. Rupanya kan, rupanya duduknya sama bang ini yang kemarin itu, yang samping abang duduknya, depan abang, yang gondrong. Bang Gode. Iya, seingat aku sih gitu. Jadi barnya di Amaliun itu kan kami liatin itu nggak cuma satu genre juga. Nggak cuma metal, nggak punk, ada Top 40 juga. Kami akrab jadi di situ. Makan kan ada MP-nya tuh. Duduk, pinjam ini, pinjam itu, bang. Pinjam stick, bang. Jadi akrab gitu. Orang itu mau main, bang. Bassnya pinjam, pakai gitu. Jadi punya keakraban seperti itu sama orang Top 40. Jadi kami ibaratnya sama Top 40 itu lebih kayak cuma beda genre aja, dudukan sama gitu loh. Makannya sama, apanya sama gitu. Pergaulannya tetap sama. Oke. Nasional sekali bang. Sejak kali Pak Cakil nih, makasih Pak Cakil. Mantap kali. Oke, makasih Cek Astrid udah sponsorin episode sama Abang Bais dari Power Metal. Thank you. Coklat dan Coldplay ya. Ini namanya Pak Coldplay. Jadi ini kalau datang ke Cek Astrid, namanya menunya Coldplay, yang ini coklat panas. Ini copan. Iya. Coldplay orang itu berani-beraninya. Jadi kan bang, abang di band Top 40 ini, nama bandnya apa? Mana tahu orang ini pernah ngajak abang main di wedding orang ini, atau ngajak di grand opening warung kopinya segala macam kan. Main Top 40 itu kan seperti itu kan bang. Mana tahu tuh, ternyata abang itu vokalis power metal gitu. Aku pengen orang itu mikir, aduh tau gitu aku minta foto sama bang ini kemarin gitu. Apa nama bandnya bang? Saya band Top 40-nya kemarin tuh 99. Ya, tapi memang saat ini saya sudah tidak di 99 lagi. Saya beralih ke main akustikan. Oke. Nah, gitu. Jadi selagi belum ada panggilan dari Surabaya bang, basicnya bang. Belum ada panggilan dari Surabaya, abang di sini ibaratnya aktivitas abang seperti biasa lah gitu. Biasa. Karena aku juga punya kawan, tapi masih edisional sampai sekarang. Dia tuh main di Dead Squad. Kalau abang tahu death metal nasional lah kan, Dead Squad. Nah, jadi kawanku
main di situ, tapi dia tidak kayak abang, dia tuh masih edisional seperti itu. Jadi dia kayak gitu juga, nggak ada job, gimana aja, Bang. Dia buat cover sama kayak orang latihan scream gitu kan, latihan brawl gitu-gitu, dia sama dia gitu kan. Jadi kan kalau abang nih ibaratnya kan satu langkah di atas dia, Bang. Abang udah personal tetap, tapi ibaratnya kan abang kesana itu tunggu, ibaratnya jobnya udah pasti baru abang kesana. Jadi selagi belum ada job, ya ngapain abang di sana kan? Karena di sini ada kegiatan abang yang mungkin nggak bisa abang tinggal. Karena aku sama abang aja udah janjian 1 minggu. Iya. Ya kan? 1 minggu. Nggak bisa aku datang hari ini, bang bisa catek ya? Nggak bisa, karena abang udah ada agenda. Bang, kalau nggak Senin Selasa ya, bang bilang kan. Terakhir abang bilang pas keluarga lu Senin, ya udah gitu. Aku sesuaikan jadwal abang. Sesuaikan. Seperti itu bang. Jadi kalau misalkan dari abang nih bang, abang udah sempat take vokal di Power Metal? Sudah, dari awalnya kita buat single dulu. Oke, single yang pakai suara bang. Iya, single judulnya Satu. Setelah berapa bulan baru kita rekaman album 11. Rekaman album 11. Di 11 itu lagunya ada berapa? 11. Enggak. Mana tahu kan? 11 lagunya 11 kan gitu. Ada 8. Ada 8. Ya. Itu udah pakai suara bang semua. Iya. Total berarti dari yang single yang satu tadi tambah album 8, total 9 udah. Iya. Iya. Tapi abang masih nyanyiin lagu yang dari ini kan, dari vokalis yang lama. Masih kalau Power Metal tuh ada show ya lagu lama tetap dibawain. Lagu lama tuh tetap, ya lagu baru itu mungkin dipilih berapa lagu dulu kan gitu kan. Perkenalkan baru Ya, lagu baru bang. perkenalan. Sama perkenalan abang juga gitu Iya. kan. Abang pernah ini enggak bang? Pernah cari tahu feedback fans lama dari Power Metal itu terhadap abang? Karena gini bang, band yang udah jadi legenda terus kedatangan vokalis baru, mereka tuh nganggap kayak gini, no ini, no Power Metal, no ini, no itu. Karena banyak band di Medan pun gitu juga, nasional gitu juga. Tambah lagi kan kalau abang nih mainnya di band yang udah punya kaki bang. Iya. Nggak kayak kami yang masih ngambang bang, masih cari-cari mana nih bisa dipijak gitu kan. Nah, aku yakin Power Metal ini kan punya fanbase yang lumayan militan bang. Iya. Menurut aku ya, karena dimanapun ketemu, aku ketemu kawan bapak, aku ketemu apa, oh kau ngeband juga, main bawa Power Metal. Orang dulu tuh taunya Power Metal. Iya. Nah, aku yakin fanbase Power Metal itu nggak sekedar itu. Nah, aku yang pengen aku tahu dari abang itu, apakah ada feedback yang menurut abang cukup nggak ini sebenarnya pengen aku baca gitu. Tapi nggak abang respon gitu sebenarnya. Feedback gitu ada? Banyak sih, pro dan kontra itu banyak. Saya melihat dan komenan dari medsos gitu kan. Tapi saya menganggapinya itu sah-sah aja gitu kan. Karena mereka ada yang fans fanatik sama individu, ada fans fanatik sama yang militannya sama bandnya kan gitu kan. Jadi tanggapan masalah apa ya, baik dan buruk untuk Power Metalnya juga ada. Habis itu apa namanya, bahasa orang Medan itu ini bukan imbangnya ini, bukan gitu Ya. Itu udah sering saya baca gitu kan. Tapi saya nganggapnya itu biasa. Dalam hal bermusik ini kan pergantian personil itu kan pasti. Ini kan masalah waktu saja bahwasanya bisa menerima atau tidak. Betul. Karena mereka kan menganggap belum ada yang layak menggantikan atau apa gitu. Itu hak mereka untuk menilai sih gitu kan. Soalnya yang sebelum abang, Jamrud vokalis baru kan, Iya. yang sebaya gitu kan, kena serang kan. Iya. Sampai akhirnya Chris balik lagi ke situ Iya. kan. Ya, kayak gitu maksudku. Ibaratnya mereka itu luan mana bang? Kalau abang ingat Power Metal sama Jamrud? Power Metal dulu. Power Metal luan. Ya. Fanbase-nya kan kalau dibilang, aku jamin ya sama. Aku jaminnya seperti itu ya. Tapi bedanya Jamrud itu didengarkan sama orang sebayaku. Power Metal mungkin di atas aku sedikit yang dengarkannya, dan dia tidak dengar di bawahnya lagi. Beda tahun ya. Iya, seperti itu. Makanya aku mikir, apakah banyak serangan sama abang? Ternyata udah dapat aku jawaban, ya pasti ada. Cuman kalau abang tipikalnya memang mau maju, ya itu tidak akan abang dengarkan, tidak abang baca juga, seperti itu kan. Nah, jadi yang menjadi penasaranku, abang di ruang lingkup abang, permainan abang nih di Medan ini, begitu tahu mereka abang masuk Power Metal, orang itu kayak mana responnya ke abang?
Ada yang dukung, ada yang tidak sih. Emang Kayak begitu. gitu lah ya kan. Iya. Ada kawan maju, Iya. bukannya didukung. Abang ini bayangkan loh. Digituin loh. Ada yang menjatuhkan gitu ya. Tapi itulah saya bilang, itu hak mereka untuk berbicara. Bahkan saya pernah baca itu komenan bukan dari Medannya sendiri, kayaknya daerah-daerah Siantar atau Kisaran atau daerah situ, dari sana lah kan gitu kan. Ya menganggap saya itu nggak layak di situ di power metal gitu. Dia bilang teman saya ada yang lebih bagus gitu, kan gitu. Ya saya cuma bisa ngebaca komenan itu aja. Itu hak mereka untuk menilai kan gitu kan. Karena juga apa yang saya jalanin hari ini itu ya satu rezeki yang dikasih sama Tuhan juga tanpa saya sadari kan gitu. Ya Tuhan yang memberi jalan ini kan gitu. Intinya kan abang berusaha nih. Iya. Ya kan, abang cover lagu padahal targetnya ya nggak mereka, Iya. ya kan? Nggak ada Seperti itu. kepikiran pun. Dalam arti abang udah niat nih, rekam upload gitu. Berarti abang bukan tipikal yang apa istilahnya tahu terima bersih, enggak kan gitu kan? Abang ada usahanya. Ya kawan dia kalau lebih baik ya usaha gitu loh maksudku, ya kan? Sebenarnya, Cocok kan? Ya. Seperti itu maksudnya aku orang-orang yang seperti itu mental kepiting namanya bang. Jadi dia merasa kayak kayak gitu doang, aku pun bisa, kamu pun bisa gitu. Ya kalau bisa lakuin gitu loh. Awalnya sih sebenarnya sebelum di power metal pun viral lagu Sisgon itu pun seperti itu juga komenan-komenannya gitu kan. Ada yang lebih baik, saya juga lebih bisa, saya begini gitu kan. Ya mereka menganggap jadi tandingan gitu, gitu. Sementara saya masuk ke power metal itu nggak ada berpikiran apa ya, ada tandingan yang lain gitu, nggak ada kepikiran gitu. Untuk bersaing sama orang pun saya nggak ada kepikiran gitu, karena saya juga masuk ke power metal ini juga meneruskan jejaknya Om Arul gitu. Nah, karena kan beliau lah yang lama di power metal. Betul. Dari kan abang nih baru masuk tahun ketiga di power metal. Iya. Dari awal power metal siapa yang masih bertahan di situ? Kalau saya bilang sih, Atau tinggal namanya aja udah personil baru semua, manajemen yang megang? kalau yang paling lama ada di situ Mas Eko, drummer Drummer ya? Nah, kan gitu. Pergantian personil itu udah bolak-balik. Ipung juga dulu udah pernah di album pertama dia rekaman, habis itu di album kedua dia proses rekaman, kalau nggak salah dia cerita dia berhenti, digantikan sama Lucky, ya kan gitu. Habis itu dia balik lagi di album Topeng Murka. Saya lupa album beberapa gitu. Baru lanjut ke album Kebebasan gitu kan. Baru sampai sekarang gitu. Jadi kalau dibilang yang masih bertahan, yang paling lama Mas Eko, Ipung kembali lagi iya gitu. Ipung ini Dialah foundernya. oh gitu. Dia foundernya, Iya. dia yang ngebangun. Abang pernah nanya nggak, aku vokalis keberapa sih di sini gitu? Pernah abang tanya? Kalau saya yang ini sendiri, project Oh, runut sendiri. Iya. Abang, setelah ini baru aku, ternyata aku vokalis segini. Ya. Setelah abang gitu, abang vokalis ke? Jadi saya urut dulu ya. Waktu ngebangun band ini kalau nggak salah tahun 87 itu Ipung sama Pak Toti. Pak Toti itu sempat jadi vokalis band ini. Pak Toti itu kan ownernya, gitu, manajernya lah kan gitu kan. Setelah dari itu mereka buat ngerekrut vokalis lagi, namanya siapa ya, Pungki Dias. Dia sempat ngikutin festival rock se-Indonesia sama Ipung gitu, juara mereka kan power metal. Setelah itu baru masuk Om Arul, berarti udah ketiga kan. Om Arul sempat katanya resign masuk Zaki, tapi Zaki itu Sudah 4 tuh berarti ya? Zaki itu nggak sempat dipublish. Gitu. Udah sempat rekaman. Iya, nggak sempat dipublish. Akhirnya balik lagi Om Arul, baru saya. Berarti abang vokalis kelima lah ya? Ya kan? Gitu. Karena kan Om Arul tuh 2 kali kan, udah masuk keluar. Iya. Dia kan dia nggak ngomong gitu. Keempat lah. Keempat lah ya, karena Zaki nggak sempat rilis ya? Iya. Oh gitu. Tapi bang, kalau menurut abang pribadi, cara abang bernyanyi atau cara abang nampil di panggung, itu siapa yang paling mendekati di
internasional? Karakter main abang? Kalau mendekati sih nggak ada, tapi saya suka vokalis-vokalis, ada beberapa band gitu kan. Saya James Labrie, David Coverdale, Mike Vescera, apa Skid Row siapa, Sebastian ya, nah, gitu. Kalau mendekati sih nggak ada, tapi bukan Nyerempet-nyerempetnya itu. nyerempet. Nggak apa-apa karena aku beberapa Doyan-doyannya seperti itu. beberapa gitu. vokalis yang aku tanya ya memang tidak pernah ada yang aku tuh pengen ini, nggak ada, pasti nyerempet nyebutin 45 itu nggak masalah, nggak mungkin juga mutlak ngikutin satu ini kan, aneh juga kan. Jadi kan bang, aku udah dapat nih data, berarti abang udah take 9 lagu nih. Iya. Ya kan? Dari 9 lagu yang abang udah bang take itu, ada nggak satu lagu yang abang nggak suka? Sebenarnya nggak ada sih. Abang suka semua. Aku minta satu lagu aja yang bebas, abang nggak suka karena apa aja nggak apa-apa. Bukan lagunya jelek ya, tapi abang secara pribadi kurang suara sama lagu ini gitu. Ya bukan bilang lagunya jelek, lebih ke abang contohnya aku di bandku ada lagu namanya Lawan dan Tunjukkan. Aku tuh kurang serak sama lagu itu. Gara-gara satu lagu itu matikan semua lagu setelahnya. Orang cuma tahu satu lagu itu aja. Nah, hal-hal yang seperti itu gitu. Kalau saya sih belum ada sih. Belum ada ya? Iya gitu, karena masing-masing kan punya ciri khas dari lagu, musik, lirik, ya kan gitu. Jadi kalau saya bilang masih flat semua. Gitu. Kalau lagu yang abang suka, aku minta 2 aja. Jadi orang ketika dengar tuh, oh ini lagu kesukaannya Bang Is ini. Jadi dia punya relevansi nih sama Bang nih dengan lagu yang abang suka ini. Dari 9 itulah. Yang udah keluar dari video klipnya ada judulnya Indonesia. Ya. Nanti abis ini langsung ku cek lagu, belum ngecek soalnya tuh. Nah itu yang udah keluar video klipnya, yang lain masih menyusul kan gitu. Ada beberapa video klip yang kita buat, mungkin ada 3 apa 4 ya, saya lupa gitu kan. Kalau sukanya suka semua gitu. Gitu, ada Dilema, ada apa ya? Saya juga lupa judulnya apa, Pintu Hati juga ada. Itu yang lirik-lirik untuk anak-anak milenial yang galau-galau. Mungkin abang nanti tak galau di kamar gitu. Aku mau galau kayak mana ya bang? Kalau tipikal ayah kayak aku nih yang digalauin bokek sih bang. Gak ada duit. Ya baca ya. Keuangan ya. Itu adalah kegalauan yang dirasakan ayah saat ini bang ya. Kayak gitu. Jadi aku mikir kan bang. Berarti lagu yang bang Sur tadi apa tadi? Indonesia sama Dilema sama Pintu Hati. 3 tuh yang abang Sur dari yang abang datek vokalnya. Itu udah semua ya. Jadi orang ini, oh ini kucek lah lagu ini, kita dicek di YouTube-nya segala macam gitu kan. Jadi kan bang tadi secara abang udah ngomong ada 4 video klip nih yang dikerjain, 1 udah rilis Indonesia, udah ada 3 lagi yang belum rilis, berarti itu progres Power Metal saat ini. Ya, tinggal publishnya aja. Itu yang sudah dikerjain video klipnya, Teriakkanlah, Pintu Hati, Dilema. Itu yang tinggal 3 lagi yang mau dikeluarkan. Oh iya. Jadi setelah 3 itu udah ada belum project yang lagi dikerjain sama Power Metal? Atau udah projectnya yang itu tadi tuh tinggal rilisnya aja atau ada lagi? Untuk saat ini kegiatan kedepannya kalau untuk rekaman mungkin ada, tapi belum tahu kapan. Oke, abang nunggu jadwal ya dari sana ya. Jadwal kegiatan. Kalau untuk masalah jadwal apa namanya show, nunggu juga dari sana kan. Show terdekat abang kesana? Itu berapa bulan yang lalu ya? Yang ke depan lah. Yang ke depan belum ada. Belum ada diinfoin ya. Iya. Namun ya kayak mana ya? Untuk jadwal kayak gitu memang kadang 2 minggu 3 minggu baru dikabarin kabarnya. Iya. Ya. Jadi kan bang, tadi kan aku udah nanya vokalis yang nyerempet game bang. Kalau untuk bandnya bang, yang abang Sur, secara keseluruhan. Ya untuk saat ini yang abang Sur nih, ibaratnya aku Sur sama lagu ini, aku lagi denger lagu ini gitu. Aku pengen tahu yang seperti itunya sih. saya suka ada 3 band gitu. White Snake, Dream Theater, sama masih zamannya Mike Vescera dulu, Loudness ya, sama Ingwi kan dulu itu. Tapi abang setelan abang jadi mirip sama vokalisnya Dream Theater jadi aku tengok. Ini nggak ada direncanakan loh, nggak ada, sedikit pun nggak ada. Iya, karena aku tengok, oh abang ini kok mirip kali pas yang kemarin kan. Setelahnya sama Dream Theater, aku pikir ya kan. Tapi kan bang, abang untuk
di Medan ada nggak band-band yang underground yang abang tahu? Saya pernah dengar Muntakawat, Fingerprint, Pumal, Muntakawat itu orang Mandala tuh. produksi dendam. Nah aku kalau itu kayaknya mau band-band lama tuh guys, biasanya abang tuh ya. Kalau Fingerprint sama Muntakawat itu aku masih sering sepanggung sama mereka. Tapi abang nonton orang itu udah pernah? Atau denger aja? Denger aja sih. Denger aja. Iya. Soalnya orang itu sebenarnya lumayan aktif. Nanti mana tahu abang mau nonton juga, nanti abang bisa sama aku. Kita biar tahu abang kayak mana nih skena underground dari Medan segala macam gitu kan. Jadi bang, selama abang di Top 40, apalah kelemahan skena abang di Medan ini bang? Karena kan aku pribadi, karena aku tidak hidup di dunia Top 40, aku tuh nggak tahu kelemahan skena Top 40 itu gimana bang. Karena aku main di bawahnya lagi underground kan, lebih kayak bawa lagu sendiri terus. Kalau abang kan Top 40 itu ya nggak diwajibkan juga kan gitu kan. Karena abang secara nggak langsung abang lama di dunia itu sampai akhirnya abang itu udahlah join sama power metal aja gitu. Nah, aku pengen tahu apa ibaratnya itu opini abang soal skena di Top 40 itu. Untuk Top 40 saat ini orang lebih suka lagu yang memang galau-galau manja. Ya, galau-galau manja. Nah, kan gitu. Jadi kalau dikasih lagu-lagu yang agak sedikit berpower ataupun yang bergenre klasik rock gitu kan, orang masih bingung gitu. Untuk di saat ini berapa tahun ini ya, yang lalu-lalu berapa tahun yang lalu masih mendingan. Mau aja ya. Makasih, lapar nih. Ngomong-ngomong aja, BL ya Pak Cakil nih kan. Merejeki ya Pak ya. Merejeki ya. Nggak mau aku doakan. Nah, jadi orang itu kayak asing lah ya bang sama genre-genre yang gitu ya. Paling kalaupun genre-genre klasik rock itu yang paling tahu ya kayak Bon Jovi. Ya, udah umumnya itu udah umum ya. Kalaupun Steel Heart itu paling Sisgon doang, ya kan gitu. Selebihnya ya banyak nggak tahu. Scorpion mungkin hanya beberapa orang yang tahu kan gitu. Masalahnya abang untuk menyanyikan lagu sekarang itu tidak di karakter abang ya kan? Ya gitu. Karena ngerasa power abang itu lebih dari ini loh. Kalau dibawakan kayak gini malah abang kelihatan jelek bawainnya. Soalnya nggak dapet. Betul gitu kan. Jadi abang solusi dari permasalahan abang dari itu lebih kayak ternyata orang itu harus mendengarkan lebih dari lagu yang sekarang berarti ya? Iya, sebenarnya harus lebar kan range listnya ya lagu ya gitu. Cuma nggak bisa kita paksakan gitu. Memang sekarang ini udah eranya seperti itu gitu. Jadi lebih suka lagu-lagu yang kekinian gitu kan gitu. Jadi bedanya sama tahun yang lalunya gitu. Kita bawain lagu-lagu yang kayak klasik rock itu masih ada penikmatnya. Sekarang sudah berkurang gitu. Jadi bedanya di Medan ini juga kita nggak bisa cari rezeki kalau kita idealis dengan rock. Betul. Susah gitu dia. Memang tapi harus juga ya bang ya? Iya, bedanya sama di Pulau Jawa, mungkin di Jakarta atau di tempat di Surabaya mungkin ada kafe yang menaungin ini bisa mainkan genre rock, nah, kan gitu masih nerima gitu. Apalagi kalau pemainnya itu sudah dikenal gitu, tuh lah dia gitu. Kalau di sini susah gitu ya, tetap kembali lagi ya Top 40 ya lagu-lagu kekinian sekarang gitu. Betul. Karena di Medan ini bang, kalau kita berharap dari main musik aja, itu susah bang. Banyak beberapa dari kawan aku itu sambil main musik, sambil kerja juga. Kayak aku saat ini ngerjain 3 kerjaan bang. Main musik juga. Kayak abang bilang tadi, bermusik di Medan ini nggak bisa jadi kerjaan tetap, ya kan? Nah, jadi abang bilang kita harus ada kerjaan di luar dari musik ini, ya kan? Nah, jadi kayak mana ya untuk pihak-pihak yang ngundang-ngundang band-band kayak abang, kadang pun ngasih harga pun sembarangan, ya kan? Orang abang ini kan main 3 sesi, 4 sesi, per sesi itu sampai 1 jam itu kan 15 lagu tuh pak. 3 sesi, 45 lagu. Per sesinya 15 lagu lah. Nah, makanya seperti itu. Makanya dibilang top 40, 40 lagu minimal itu yang dibawakan malam itu. Kayak gitu. Makanya kalau orang ini ya, kalau kami dari skena underground itu kan
lebih ringan beban kami. Kami tuh kadang cuman main 2 lagu, bawa lagu sendiri kan kelar gitu. Konsep dah. Iya. Tapi aku secara pribadi bang, aku juga main pop. Dari aku yang main cepat, main berat, nyanyi slow, sama aku tuh PR lagi bang. Padahal aku bukan bermusik baru-baru mulai gitu, bukan setahun 2 tahun enggak. Cuman ketika aku keluar dari zona aku yang biasa, masuk aku zona baru dari nol lagi. Nggak ada aku ibaratnya tuh, aku udah biasa, nggak bisa diterapkan seperti itu. Kayak gitu. Makanya aku bilang kan, kalau orang-orang yang ngeband sambil kerja, satu sisi di Medan ini kita belum bisa mengharapkan udahlah aku ngeband aja anak istriku bisa nyamakan dari situ gitu, enggak ya bang, seperti itu. Jadi bang Bais, makasih udah join di Capca ini. Sama-sama. Sukses buat Power Metal, sukses Amin. buat karir abang ya. Amin.